Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi al-athhar wa sahbihi rafi'ina qawaidaddin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'du. Para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian bersama kita dalam kesempatan kali ini, kita akan sama-sama melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya dengan tema utamanya adalah rahasia besar di balik kemuliaan hijab. Para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan terdahulu kita telah sama-sama mengkaji dua hal. Yang pertama adalah tentang makna hijab ataupun jilbab, dan yang kedua adalah tentang keutamaan hijab. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang dalil-dalil hijab dan kesimpulan pandang dari dalil-dalil tersebut, dan yang kedua syarat hijab syar'i. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil hijab sebenarnya sangat banyak sekali. Tetapi pada kajian bersama kita kali ini, kita dapat ringkaskan ada 3 dalil. Yaitu yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang kedua adalah dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ataupun sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah dalil qiyas, analogi. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimin, khususnya kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Sekali lagi ini sangat banyak sekali, tetapi secara spesifik adalah dalil ayat Al-Qur'an. Yang pertama, apa yang dikenal sebagai ayat hijab, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-53. Secara khusus dan spesifik ayat ini disebut sebagai ayat hijab. Kalau mau melanjutkan sebagai penyempurna adalah sampai ayat yang ke-55. Jadi Al-Ahzab 53 sampai 55. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sama-sama merenungkan, mengkaji, mentadaburi, untuk kemudian memohon hidayah, hingga hidayah tersebut meresap dalam relung-relung hati dan jiwa kita, seluruh sendi kita, maka khususnya ayat yang pertama yaitu surat Al-Ahzab, ayat yang ke-53 yang dikenal sebagai ayat hijab, merupakan ayat pertama yang diturunkan tentang kewajiban memakai hijab bagi siapa? Awalnya adalah bagi istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para wanita kaum mukminin saat itu, berlakunya pun sampai hari kiamat. Berarti setiap mukminah wajib. Ayat tersebut turun pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriah, dikenal sebagai ayat hijab atau ayat hijab yang pertama kali turun. Nah, di sini berisi tentang wajibnya berhijab. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita karena bersifat renungan, kontemplasi, maka bisa dilanjutkan perenungannya, pentadaburannya di rumah kita masing-masing, khususnya kaum muslimat. Lalu kita beralih kepada dalil yang kedua, yaitu
firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat yang sama, yaitu Al-Ahzab ayat yang ke-59, Kang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengulurkan hijab. Nah, kalau tadi adalah ayat hijab, kewajiban tentang hijab. Kalau yang kedua, Al-Ahzab 59 ini adalah perintah. Setelah tadi ada ayat hijab, maka hijab bukan sembarang hijab, yaitu untuk mengulurkan, menjulurkan, memanjangkan jilbab. Jadi tidak ada istilah jilbab gaul, jilbab yang kelihatan lehernya, jilbab yang kelihatan rambutnya, jilbab yang kelihatan poninya. Tidak ada istilah seperti itu. Itu istilah baru itu. Itu pengaburan terhadap nilai-nilai hijab secara syar'i. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua tadi Al-Ahzab ayat 59. Nah, kemudian dalil yang ketiga adalah dua ayat dalam Al-Quran surat An-Nur. Jadi dalam surat An-Nur ada dua ayat yang panjang. Yaitu tepatnya ayat yang ke-30 sampai 31. 30 sampai 31. Nah, ayat ini selain menyatakan tentang kewajiban memakai hijab dan menutup muka, juga dikarenakan kewajiban tersebut meliputi berbagai aspek. Nah, di antaranya aspek yang pertama adalah aspek yang terkait dengan hijab, yaitu ghadul basar. Menundukkan pandangan, menahan pandangan, bukan meliarkan pandangan, bukan. Itu yang pertama aspeknya. Nah, aspek yang kedua adalah perintah untuk tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak dari kaum wanita. Yaitu aspek yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga adalah perintah untuk menutupkan kain kudung atau kerudung hingga ke dada-dada mereka, kaum wanita tersebut. Itu aspek yang ketiga. Kemudian aspek yang keempat adalah larangan mengungkulkan kaki bagi wanita dengan tujuan agar diketahui ada perhiasannya. Perhiasan, ini kebanggaan, bahkan sampai hari ini pun seperti itu kebanggaan. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalil ayat Al-Qur'an yang ke-3, Kang ya. Yeah. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saja dari Al-Qur'an, yaitu yang keempat. Dalil yang keempat adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 60. Dalam ayat An-Nur ini, yaitu tepatnya ayat yang ke-60, adalah rukhsah. Ada rukhsah, ada keringanan. Keringanan bagi para wanita yang berusia lanjut atau berusia tua untuk boleh menanggalkan hijabnya. Namun, bila mereka ingin menjaga kesucian dirinya dengan tetap berhijab, maka itu jauh lebih baik bagi mereka. Ingat, sekali lagi ini perempuan tua saja rukhsah seperti itu. Bagaimana yang masih muda? Maka ayat-ayat yang sebelumnya lebih berlaku lagi. Nah, para pendengar yang budiman, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, yaitu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, lebih dari 10. Kalau mau dikumpulkan lebih dari 10. Nah, di antaranya adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, terdapat rombongan yang pernah melewati kami. Sementara kami pada saat itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan ihram. Jika mereka berpapasan dengan kami, maka salah seorang di antara kami menutupkan jilbabnya dari kepalanya ke mukanya. Lalu jika mereka telah melewati kami, kami pun membukanya kembali. Itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti orang lain. Siapa saja yang mengaku dirinya mukminah, muslimah, lebih wajib lagi, lebih layak lagi untuk memiliki hal tersebut, untuk berkarakter seperti itu. Nah, dalil hadis yang kedua adalah
dari sahabiyah yang mulia Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, kunna nughati wujuhana minar rijali wa kunna namtashitu qabla dhalika fil ihram. Kami biasa menutup muka-muka kami dari penglihatan kaum laki-laki. Dan kami pun menyisir rambut kami terlebih dahulu ketika hendak melakukan ibadah ihram. Dua hadis tersebut dengan sangat kuat mewajibkan perintah untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Kemudian hadis yang ketiga adalah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga. Ia berkata, yarhamullahu nisa'al muhajiratil awal. Lamma nazalat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin syaqaqna murutahunna fakhtamarna biha. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para wanita generasi pertama, yaitu yang mereka adalah orang-orang yang ikut berhijrah. Manakala turun ayat Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung hingga ke dada mereka, maka mereka bersegera merobek-robek baju mantel mereka untuk kemudian dijadikan sebagai penutup muka mereka atau hijab mereka. Nah, sampai seperti itu para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang ketiga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, masih dari sahabat yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, dalam kisah yang sangat terkenal, yaitu tentang Qissatul Ifk atau Hadithul Ifk, cerita dusta yang dibuat-buat oleh orang-orang munafik kepada diri beliau radhiyallahu anha, bahwasanya dikatakan ketika Safwan melihatku, yaitu sebelum turun perintah hijab, maka aku pun segera bangkit karena ucapannya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ia melihatku, itu dengan tidak sengaja. Lalu aku menutup mukaku dengan jilbabku. Nah, para pendengar yang budiman, ini belum turun perintah hijab. Maka sangat keterlaluan kalau sekarang perintah hijab sudah turun, bahkan sangat banyak sekali. Telah jelas penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah tentang kewajiban hal tersebut. Tafsirnya juga jelas. Malah masih membandel untuk tidak berhijab. Sungguh-sungguh keterlaluan. Semoga Allah tidak memperbanyak orang-orang yang keterlaluan seperti itu. Nah, para pendengar yang budiman kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir saja, yaitu hadis yang kelima dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh untuk mengajak keluar para wanita menuju tempat dilaksanakannya salat Id, maka para wanita tersebut berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika salah satu di antara kami tidak memiliki jilbab? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya saudara perempuannya memakaikan dari jilbabnya kepadanya, meminjamkan, memberikannya, membuat jilbab ataupun hijab baru dari kain yang dia miliki yang ada. Subhanallah. Itu gambaran ideal teladan kaum wanita. Generasi terbaik, generasi para sahabat perempuan, sahabiat radhiyallahu anhun.